Selamat datang Mas di pertemuan ke-6. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya, setelah kita membahas tentang inferencing menggunakan OpenCV DNN dan TensorRT, terus kita mengulas sedikit teknik untuk object counting gitu ya. Malam hari ini kita akan bahas lebih detail tentang interfacing kamera, khususnya kamera CSI gitu ya. Kita juga akan implementasiin karena seperti yang kita tahu nih di Jetson Nano khususnya yang versi B01 ya, dia punya dua interface CSI kamera. Ini jadi salah satu benefit kenapa dari Nvidia menyediakan dua slot kamera CSI gitu ya. Nah, ini salah satunya bisa diimplementasikan untuk image stitching atau stereo vision gitu ya, untuk depth mapping atau distance estimation juga bisa gitu ya, untuk larinya nanti ke robot vision dan lain sebagainya. Dan juga nanti kita akan coba implementasikan karena kita punya dua kamera nih di pertemuan malam hari ini ya, yang terhubung ke Jetson Nano, kita bisa stitchingkan gambar gabungannya kan menjadi lebih wide, lebih lebar, itu terus nanti kita gunakan untuk inference. Nah, benefitnya tentu saja area sapuannya menjadi lebih luas, manakala objek kita tersebar di beberapa lokasi yang lebar gitu ya, yang kalau pakai satu kamera nggak ketangkep gitu ya. Nah, menggunakan dua kamera bisa lebih benefit, satu kali capture bisa dapat semuanya gitu. Nah, itu salah satu benefit dari penggunaan kamera device yang terhubung di Jetson Nano lebih dari satu gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana nih, kita akan coba bahas dulu gitu ya. Ulas dulu pertama itu tentang kamera arsitektur stack gitu ya. Jadi kita pahami dulu device kamera di Jetson Nano itu seperti apa sih di handle-nya. Pas awal pertemuan pertama ya mungkin kita ulas secara garis besarnya saja gitu penggunaan umum, dan itu waktu itu kita demokan menggunakan webcam gitu ya. Terus ini kita akan coba ulas juga tentang GStreamer gitu ya. GStreamer ini aplikasi bawaan kalau kita install Jetpack, di dalamnya kan ada Linux Fortegra. GStreamer ini udah jadi satu paket gitu ya, udah keinstall. Nanti pemanfaatannya bisa kita gunakan untuk mengakses gambar RAW atau ya memanipulasi kamera source gitu ya dari kamera CSI yang terhubung ke Jetson Nano. Setelah itu juga kita akan coba lakukan image stitching, dan terakhir tentu saja kita akan coba melakukan inferencing menggunakan hasil gambar stitching gitu ya, gambar gabungan. Nah, ini akan seperti apa experience-nya? Oke. Langsung aja kita bahas dari item pertamanya, yaitu tentang kamera arsitektur stack di Nvidia Jetson Nano. Nah, Nvidia kamera software ini kita bicara secara general, nggak hanya terkait Jetson Nano. Jadi secara kamera software arsitektur nih, kalau misalkan kita berbicara L4T ya, Linux Fortegra-nya si Nvidia, dia menghandle device kamera tuh seperti ini. Nah, dia ada paling tidak tuh 3 layer, Mas. Jadi layer paling bawah itu disebutnya tuh hardware layer. Ya, di sini kita bisa tahu kalau ya di mana ada USB webcam gitu ya, ataupun kamera CSI. Nah, ini di define-nya di level hardware ini. Nah, kalau si Jetson Nano sendiri gitu ya, kalau di konteksnya Jetson Nano, kamera USB webcam, nah ini ada blok tersendiri, dan secara driver ya, dia ini tidak di provide oleh si Nvidia-nya langsung, artinya ini udah bawaan generic dari Linux gitu ya. Makanya mostly USB webcam tuh nggak di sistem operasi apapun yang berbasis Linux always work gitu ya, karena memang driver bawaannya udah built in di dalam kernel Linux. Nah, selain itu juga ada nih spesial driver atau effort yang dilakukan oleh si Nvidia, yang di sini kalau bisa kita lihat yang warna hijau ya. Nah, di sini contohnya adalah device kamera yang sumber datanya dari ISP. Nah, ISP itu apa nanti di bawah kita lihat. Contohnya itu adalah si kamera CSI ini, atau kamera Raspberry Pi 2 lah gitu. IMX 219 atau IMX 477 gitu ya. Nah, ini interface-nya nanti ke ISP. Nah, ini selanjutnya itu akan di grab atau di istilahnya dikontrol oleh driver yang ada di L4T atau Linux Fortegra-nya si Nvidia. Nah,
Sementara kalau misalkan USB webcam, dia ada di pipeline terpisah. Artinya dia punya driver tersendiri, cara baca datanya tersendiri, dan lain sebagainya. Nah, ini dikontrol oleh yang namanya itu V4L atau Video for Linux, ya, V4L tuh. Media Controller Framework. Nah, jadi dia yang akan mengkoordinasikan gitu ya ke device kamera. Oh, saya minta frame 1, frame 2, frame 3 dan lain sebagainya. Set size kameranya segini, set white balance-nya segini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh si V4L khusus untuk USB kamera. Nah, ini di level yang namanya itu kalau di sistem operasi Linux ya disebutnya itu kernel. Di kernel ini ya lebih ke core OS-nya lah gitu ya. Nah, kernel-kernel ini tentu saja nggak bisa kita langsung gunain gitu. Dia boleh dibilang benar-benar fundamental, boleh dibilang susah untuk digunakan langsung lah. Apalagi kalau kita pengen berinteraksi langsung dengan Python gitu ya, bicaranya nggak langsung sama kernel. Nah, di sini tuh ada banyak user space application yang disediakan oleh bawaannya Linux sendiri gitu ya, yang warna biru maupun yang dibuild oleh si Nvidia. Nah, yang warna hijau ini yang dibuild oleh si Nvidia, yang biru yang bawaan dari Linux. Kalau misalkan perangkatnya itu USB webcam, tadi kan kita lihat dia di level kernel untuk driver dan lain sebagainya dihandle oleh V4L ya. Nah, secara aplikasi juga ini udah langsung support ke V4L application. Tentu saja di OpenCV ini bisa langsung kita recognize dengan caranya pas kita manggil CV2 video capture, tinggal kita define aja 012. Nah, 012-nya itu dia langsung manggil ke slice dev, kalau kita ingat ya. Kalau kita cek di terminalnya Linux kan ls slice dev slice coba kita. Nah, di sini ada video 0 ya. Nah, video. Nah, di sini di saya ada attach 3 kamera nih, 2 CSI kamera, 1 webcam ya. Nah, kalau misalkan si V4L Linux ini, ketika kita ngebaca source dari kameranya, misalkan ini di sini saya indeks yang ke USB webcam ini yang video 2, Mas. Nah, ini bisa langsung dibaca oleh sama si OpenCV. Nah, OpenCV ini disebutnya itu V4L2 application lah. Dia punya capability untuk ngebaca pilot atau data dari V4L driver, Media Controller Framework. Tapi gimana nih masalahnya yang CSI? Nah, kalau CSI dia ini lebih banyak penawarannya lah istilahnya boleh dibilang ya. Karena device CS ini nggak seperti USB webcam. Kalau USB webcam ini kan boleh dibilang device-nya itu nggak terlalu advance. Ya kalau misalkan disebut features ya istilahnya cuma capture kamera atau video gitu, capture foto atau video gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan CSI kamera, dia punya capability lebih. Bisa mulai dari ya tentu saja capture image dan video gitu ya. Terus juga bisa kita kontrol white balance-nya, bisa kita kontrol properti kameranya, size, frame rate, dan detail kamera lainnya gitu ya. Jadi seolah-olah si kamera CS ini punya settingan lebih banyak dibandingkan USB webcam. Nah, makanya si Nvidia dia memprovide driver tersendiri khusus untuk device kamera CSI. Nah, dia itu kontrol menggunakan yang disebut dengan LibArgus namanya. Nah, LibArgus ini diprovide sama Nvidia langsung. LibArgus API ini pada intinya digunakan untuk berkomunikasi dengan kamera core yang intinya ya mengatur, mengkonfig kamera, mengambil foto, mengambil video, dan katakanlah output formatnya gak hanya JPG gitu ya, bisa format lain dan lain sebagainya. Ini dikontrol sama LibArgus. Nah, LibArgus ini apa istilahnya ya, aplikasi tersendiri gitu ya. Ini juga sudah langsung terinstall juga kalau kita pakai L4T dari Jetpack yang kita install gitu ya, yang kita running di atas Jetson Nano. Nah, LibArgus ini juga nggak bisa berdiri sendiri nih. Ini nggak boleh dibilang untuk menggunakannya itu perlu aplikasi yang kalau kita lihat di sini kalau setara dengan V4L application gitu ya. Nah, aplikasinya apa nih buat nge-play untuk memainin si LibArgus? Nah, ini disebutnya tuh GStreamer. Nah, makanya tadi kita menyinggung sedikit tentang GStreamer. Jadi untuk mengoperate atau ngobrol dengan LibArgus API ini, kita akan gunakan GStreamer.
Di OpenCV juga support GStreamer. Nah, gimana nanti mendefine GStreamer untuk bisa digabungkan dengan OpenCV, nanti di bawah kita bahas. Nah, kurang lebih seperti itu tuh urutannya. Memang lebih kompleks ketika menggunakan CSI, tapi nanti akan ada benefit ke belakangnya yang bisa kita dapatkan. Gitu. Nah, ini Berarti ya. Untuk kamera-kamera CSI ini brightness segala macam tuh bisa diatur di tampilan webnya gitu lah ya. Betul, bisa ada parameter lah. Nanti kayak Iya, iya. misalkan GJ Streamer ini misalkan mulai dari size, frame rate, white balance, dan lain Iya. sebagainya. Pengaturannya ada banyak. Itu bisa Oke. kita atur gitu. Nah, kalau USB webcam belum tentu gitu ya. Apalagi misalkan yang driverless gitu ya. Sangat boleh dibilang ya bisa aja nggak memiliki fitur tersebut gitu ya karena keterbatasan dari hardware-nya. Nah, tapi CSI itu bisa memungkinkan untuk dikontrol sampai level sana. Gitu. Oke, Mas. Nah, ini secara summary-nya tadi yang saya jelasin ya. Jadi NVIDIA kamera arsitektur ini ada intinya ada LibArgus ya, V4L SRC ya, V4L2 SRC. Ini untuk tadi yang sumbernya dari USB webcam. Kalau LibArgus ini untuk berbicara dengan JSON ISP ya atau CSI interface kamera. Nah, nanti kita akan ngobrolnya dengan GStreamer nih. Nah, GStreamer kita akan coba pelajari sintaks GStreamer, command-command GStreamer untuk mengoperate si LibArgus API ini. Nanti ada plugin GStreamer namanya itu NVArgus Camera SRC ya. Nah, ini adalah GStreamer plugin yang digunakan untuk mengoperate ISP device kamera CSI interface gitu. Nah, itu seputar tentang kamera arsitektur di Jetson Nano. Nah, ini juga berlaku juga untuk di Jetson varian lainnya ya. AGX Xavier, TX2 juga memiliki arsitektur yang sama karena memang arsitektur kamera ini dia di define itu di level OS-nya gitu ya, di L4T OS-nya itu sendiri. Nah, setelah barusan kita membahas tentang bagaimana kamera arsitektur di L4T OS ya yang digunakan oleh Jetson varian platform gitu ya. Salah satunya Jetson Nano. Kita akan coba bahas gali lebih detail tentang GStreamer. Kenapa GStreamer? Ya, sekali lagi karena di sini nih kita ujung poinnya untuk mengoperate ISP device atau kamera CSI. Nanti sebenarnya yang dikoordinirnya sama si LibArgus gitu ya. Nah, GStreamer ini sebenarnya dia itu project terpisah, bukan produk yang dibikin oleh si NVIDIA, Mas. Makanya di sini warnanya juga biru ya. Dia itu project open source. Nah, intinya dia itu adalah open source multimedia framework untuk mengcapture, transform, dan mendisplay multimedia data gitu ya. Image, video, dan lain sebagainya. Jadi dia bisa digunakan untuk misalkan kita punya file video, punya file foto, dia ngebaca, ngetransform berarti nge-resize, nge-reduce noise dan lain sebagainya kayak simple computer vision task lah gitu ya. Terus ngedisplay itu semua gitu ya, ngeplay video atau ngedisplay foto. Itu si GStreamer. Nah, GStreamer application ini dia bisa berkomunikasi nih dengan V4L2 dan Argus API ya. Di sini kalau bisa dilihat gitu ya walaupun yang sumbernya dari USB webcam juga bisa dioperate dari GStreamer juga, bukan hanya yang dari CSI melalui LibArgus gitu. Selain itu juga si GStreamer ini dia yang perlu kita pahami ketika kita berbicara GStreamer di sini tuh dia berbentuk command Linux, Mas. Jadi nanti kita akan buka terminal Linux seperti ini ya, kalau misalkan via VS Code gitu ya, atau maksudnya kalau misalkan remote langsung ke desktop juga boleh. Nanti kita tinggal panggil aja nanti command GStreamer-nya. GStreamer misalkan kamera source-nya berapa, terus kita mau apain, display gimana gitu ya. Nah, bagaimana kita mendefine sebuah sumber data multimedia gitu ya, diproses dan ditampilkan di GStreamer ini disebutnya itu istilahnya itu pipeline. Nah, atau building block si GStreamer itu sendiri gitu ya. Disebutnya itu pipeline. Nah, pipeline ini dia memiliki elemen-elemen nih. Elemen-elemennya apa? Nah, elemen-elemennya tuh contohnya di sini ada intinya secara garis besar tuh ada 3, Mas. Elemen pipeline yang ada di GStreamer gitu ya. Ada source element, ada manipulation element, ada destination element. Karena kan secara garis besar kalau misalnya kita berbicara ada kamera, ujung-ujungnya kan kita pengen tampilin gitu ya. Nah, source element itu mendefine dari mana sumber multimedia datanya, bisa dari kamera kah,
atau dari file statika, misalkan file MP4 atau file JPG. Nah, itu disebutnya itu source element. Nah, manipulation element, di manipulation element ini di lokasi di mana kita bisa saja jika diinginkan ya mengconvert gitu ya, misalkan kan output dari kamera yang complicated seperti misalkan kamera DSLR gitu ya, outputnya itu kan nggak pure RGB. Sementara kan OpenCV butuhnya RGB gitu kan, dengan reverse ordering gitu ya, BGR urutannya. Nah, gimana nih kita bisa mengubahnya sebelum kita masukkan ke OpenCV gitu ya. Nah, ini kita bisa manipulate dulu di level GStreamer karena dia bisa memiliki kemampuan untuk converting gitu ya dari satu format file type ke format file type lain, dan juga dia bisa melakukan proses decoder, filtering terhadap gambar gitu ya, misalkan kalau ada noise dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Mirip-mirip tugas yang biasa dilakukan di OpenCV lah sebagai library computer vision. Nah, itu manipulation elemen di GStreamer. Setelah kita puas dengan level manipulasinya, ujung-ujungnya kita akan arahkan ke destination atau sync element. Sync element ini sebenarnya mendeskripsikan bagaimana sebenarnya output dari multimedia data ini akan di deliver atau ditampilkan. Apakah akan ditampilkan di OpenCV, apakah akan ditampilkan di aplikasi lain gitu ya. Nah, ini di destination element di define. Secara garis besar pipeline di GStreamer itu seperti itu. Jadi intinya pipeline ini mendeskripsikan bagaimana flow proses dari sumber multimedia data sampai disajikan gitu ya ke aplikasi yang akan ngeproses selanjutnya. Gitu. Nah, pipeline di GStreamer ini dia secara unik akan dipisahkan dengan tanda seru seperti ini, Mas. Jadi tadi ini elemen source, manipulation, destination ini kalau misalkan kita jajarin gitu ya, yang paling awal kita define ini pasti adalah source elemennya dulu gitu ya. Yang di tengah-tengah ini pasti manipulation element, yang ujung ini pasti destination element. Nah, khusus manipulation element bisa lebih dari satu manipulation element. Berarti nanti kita tinggal pisahin aja pakai tanda seru gitu. Yang jelas paling awal dan paling akhirnya itu adalah source element dan destination atau sync element. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini secara formattingnya ya. Formatting pipeline di GStreamer. Nah, walaupun tadi GStreamer itu open source application, nah si NVIDIA ini dia memprovide nih plugin-plugin untuk GStreamer. Plugin-pluginnya, kenapa si NVIDIA pengen nge-provide plugin-plugin seperti itu? Nah, ini tujuannya untuk kan NVIDIA punya ya capability untuk mengakselerate proses gitu ya, kaitannya dengan akuisisi gambar yang tentu saja itu kan pasti berat gitu kan. Nah, dia bisa accelerate proses GStreamer tersebut dengan menyisipkan plugin-plugin yang di-create oleh si Jetson oleh si NVIDIA. Nah, accelerated elemennya ini apa nih? Elemen-elemen yang di-provide oleh si NVIDIA yang memang sudah pasti accelerated GPU gitu ya, bisa cepat gitu pemrosesannya. Nah, elemen-elemennya ini contohnya NV Argus Camera Source yang tadi di atas sempat kita bahas ya. Ini juga merupakan plugin GStreamer yang dapat kita gunakan untuk mendefine source kamera plugin yang sumbernya dari Argus API atau kamera CSI lah. Jadi kalau misalkan kamera CSI-nya ada 4 gitu ya, dengan indeks 0, 1, 2, sampai 3. Nah, si NV Argus Camera Source ini kita bisa arahkan tuh ke image ID sensor berapa. Menggunakan si NV Argus Camera Source. Selain itu juga nih kalau di level manipulation element ada NVIDConv gitu ya, video format conversion dan scaling. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-convert dari satu tipe atau format gambar gitu ya, ataupun kita pengen nge-scaling gambarnya gitu ya, yang terlalu besar kita resize jadi lebih kecil setengahnya, ini bisa kita pakai manipulation element si NVIDConv gitu ya. Atau misalkan nge-flip kamera gitu ya, nge-rotate kamera juga ini bisa pakai NVIDConv gitu ya. Terus juga ada NV Compositor gitu ya untuk video kompositor. Terus ada NV Video Sync gitu ya. Nah, ini untuk sync komponen ya di ujung pipeline. Nah, ini untuk biar outputnya jadi formatnya itu UV 1420 ya. Ini ada sistem lain sebenarnya yang akan mengkonsum EGL stream ya dengan format RGBA. Ada juga NV EGL stream SRC. Nah, ini untuk GStreamer source komponen. Nah, ini kalau misalkan yang sumbernya itu
pengen bisa support EGL stream, ya ini juga bisa. Cuma kita nggak akan bahas terlalu detail tentang EGL stream ini. Bisa dibilang EGL stream ini adalah mirip apa namanya, kalau misalkan kita bicara sekarang LibArgus yang merupakan koordinator atau apa sih, controller ke kamera CSI-nya Jetson Nano. EGL stream ini adalah teknologi stream terpisah lah, yang memang ada tim developer lain lagi yang ngebikin teknologi ini. Tapi kita nggak akan terlalu bahas detail di sana. Ada NVGL transform, ini untuk nge-transform elemen misalkan ya dari raw format NVVM, NVMM gitu ya, menjadi yang supportnya seperti apa. Ada banyak sebenarnya, kalau misalkan mau dilihat dokumentasinya itu gede banget dan akan banyak sekali functionality yang bisa di-provide dari si GStreamer ini. Pada intinya yang akan kita gunakan malam hari ini sebenarnya cukup simple, ngebaca menggunakan NVArgus Camera Source, terus nanti akan menggunakan NVFeedConf gitu ya untuk melakukan conversing dan scaling. Nanti untuk sync-nya kita akan menggunakan AppSync ataupun NVSync gitu ya, yang dari NVIDIA gitu. Nah, ini secara detail sebenarnya dokumentasi lengkapnya tentang GStreamer elemen dari NVIDIA ada di link ini. Jadi ya bisa dicek ya. Dia berbentuk VDF seperti ini. Oke, setelah barusan nih kita tahu nih konsep dasarnya tentang si GStreamer ini dan bagaimana dia strukturnya, bagaimana pipeline di-define dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana kita caranya menjalankan pipeline GStreamer gitu kan? Pipeline itu kan boleh dibilang cuma sebagai rangkaian flow lah. Dari sini pengen ke sini, pengen ke sini. Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kita pengen ngejalanin si pipeline GStreamer ini? Nah, di GStreamer ini ada tools yang namanya tuh JST Strip Launch Strip 1.0. Nah, JST Launch ini merupakan tools GStreamer yang dapat kita gunakan untuk menjalankan pipeline yang kita buat, Mas. Jadi di di terminal Jetson Nano-nya nih, ini karena posisi saya udah nge-remote Jetson Nano ya, tinggal ditulisin aja JST Launch 1.0 terus pipeline-nya gitu di belakangnya, terus di sini kita define pipeline yang kita miliki seperti apa gitu ya, source-nya dari mana, diolahnya mau kayak gimana, sync-nya kemana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini berikut adalah contoh basic GStreamer pipeline yang bisa kita gunakan nih di Jetson Nano gitu ya. Di sini bisa kelihatan kita gunakan JST Launch 1.0 untuk ngejalanin atau nge-launch pipeline-nya. Pipeline-nya itu intinya segini nih. Nah, ini paling basic, jadi ngambil sumbernya dari dari kamera CSI, dia istilahnya cuma melakukan proses converting format ya, dan ngeflip orientasi gambarnya gitu ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, intinya pipeline-nya cuma segini. Nah, bisa dilihat juga seperti yang tadi saya bilang, antar elemen itu dia dipisahkan oleh tanda seru seperti ini. Dan seperti tadi yang saya bilang, bagian awal ini disebutnya itu source element, bagian akhir ini tentu saja ada akhiran sync ya, menandakan ini adalah elemen sync. NV, EGL, Glisync ya. Nah, ini untuk sync elemen di Jetson, di GStreamer-nya NVIDIA. Nah, di manipulation elemennya ini dia ada beberapa task yang dijalankan. Pertama ini sebenarnya cuma istilahnya di sini ada penjelasannya ya. Video X memory bla 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 ini cuma untuk istilahnya tuh disebutnya tuh caps atau capability gitu ya. Dia hanya mendefine seperti apa output dari source kamera yang kita baca. Nah, width dan height-nya berapa, formatnya apa, dan frame rate-nya berapa gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini gitu ya, untuk frame rate misalkan 30/1. Artinya 30 frame per second gitu ya. Terus formatnya NV12. NV12 ini ya format gambar tersendiri. Kalau dari CSV mostly sih kalau saya lihat IMX219 atau 447 dia format defaultnya tuh NV12 ya. Dan kalau 8MP si IMX219 width dan height-nya ini dia segini. Kalau misalkan kita menggunakan IMX477, width dan height-nya tentu saja pasti bakal berbeda ya. Dengan frame rate-nya pasti akan berbeda juga. Nanti harus disesuaikan dengan datasetnya si IMX477. Nah, terus setelah ini ada mendefine capability si kameranya. Di bagian sini kita panggil si NVFeedConf ya. Ini untuk
transform dari kamera multimedia data yang udah dibaca. Ini ada parameter flip method, artinya untuk ngerotate gambar ya. Karena kalau nggak kita flip, defaultnya itu flip methodenya itu 0. Dia bakal jadi kayak ngerotate 180 derajat gitu, jadi kebalik. Ini makanya di sini saya set flip method 2, bakal ngerotate 180 derajat agar nanti tegak vertikal gitu videonya. Nanti kita tunjukkan kalau flip methodnya 0, 2, dan lain sebagainya. Dan juga setelah itu juga saya akan tunjukkan bagaimana caranya, kan ini formatnya NV12 ya. Gimana kalau misalkan kita pengen ubah ke format lain? Nah, contohnya di sini saya ganti formatnya jadi BGR ya, BGRX. Nah, ini tinggal kayak begini doang nih. Video XRAW, formatnya apa nih? BGRX, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita pengen tahu formatnya ada apa aja, di dokumentasi yang tadi itu ada ya. RAW-nya NV12, terus bisa dikonvert ke BGRX, atau XBGR, dan lain sebagainya, atau BGR juga ada tuh. Banyak sekali variannya. Nah, tapi kalau relate ke OpenGV, ya kita nanti hanya cukup convert ke BGRX saja. Nah, akhirnya tinggal kita panggil NV-EGL sync-nya ini untuk kita display lah gitu ya. Nah, sedikit tadi untuk NV Argus Camera Source-nya, ini kan ada parameter sensor ID nih. Ini parameter sensor ID-nya ini kita bisa ganti, kita replace dengan sensor ID yang kita punya nih. Kalau kita LS, slice depth video di bawah ini kan ada video 0, 1, 2. Nah, ID-nya itu adalah ID 0, 1, 2 di sini gitu ya. Jadi karena di sini kamera CSI-nya saya ada di video 01 dan video 2, video 0 dan video 1 gitu ya. Maka si sensor ID-nya bisa saya ganti jadi 0 ataupun 1 gitu. Nah, ini kita coba nih jalankan. Cuma karena nanti si NVGL Sync ini dia bakal ngedisplay GUI application, ini saya perlu display langsung di desktopnya nih Mas. Jadi akan saya tunjukkan menggunakan VNC saja ya biar gampang lihatnya. Jadi saya buka VNC. Habis itu saya running si GStreamer command tadi. Saya buka dulu. Mas, itu kalau width sama height-nya nggak kita definisikan dulu, ada default-nya nggak? Ada defaultnya, dia bakal ngebawa dari yang sensor si sensor ID kan dia grab nih pakai NV Argus Camera Source. Nah, cuma kalau misalkan kayak gitu dia biasanya defaultnya itu bakal maksimum ya 3280 2464 dengan frame rate cuma 20 fps gitu. Kalau height sama width-nya itu kita rendahin, frame rate-nya pasti bakal lebih tinggi gitu ya. Entah itu misalkan jadi sampai 60 frame per second. Itu nanti pas kita running dia ngasih lognya kok. Kalau size gini frame rate-nya berapa, size gini frame rate-nya berapa. Oh, iya. Ini kelihatan nggak si VNC punya saya Mas? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, ini saya copy dulu. Nah, ini saya paste selanjutnya setelah barusan kita copy yang barusan dijelasin ya. Nah, ini frame NV12, frame rate-nya 21/1 ya. NVEGL Glazing ini dia akan nampilin kayak window GUI kayak OpenCV CV2 ImShow gitu Mas. Ini kalau kita running. Nah, videonya keluar ya, kelihatan. Iya. Cuma dia kameranya kelihatan cembung karena dia kamera 130 derajat ya. Sebenarnya ini nanti bisa kita lakukan kamera calibration sebenarnya kalau mau. Tapi ini kita cukupkan dulu segini. Dan ini 130 derajat lumayan wide ya. Apalagi kalau kita udah stitching gitu ya. Bisa lebih lebar lagi gitu ya. Oh, ini bukan pakai wide lens ya Mas? Ini enggak, ini lens bawaannya malah. Lens bawaannya itu yang saya beli dari CMX219 ini dia bisa diputar-putar. Jadi zoom in, zoom out gitu. Iya, iya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, di sini kan dia nunjukin nih lognya nih, Mas. Mulai dari yang 3264, 2464 gitu ya atau 8 MP gitu ya. Nah, ini frame rate-nya itu 21 frame per second gitu ya. Kalau kita reduksi jadi 3264 terus 848, ini frame rate-nya jadi 28 fps. Naik ya.
Apalagi kalau kita define-nya ini 10280, 7220 dia naik banget. Ini 1287, 720. Ini kita coba nih. Misalkan kita ganti jadi 1280, 720 ya. Ctrl C. Nah, dia langsung nge-close. Kita ganti jadi 1280, 720. Nah, ini kita running. Nah, dia lebih apa namanya? Lebih sempit ya. Nggak se-wide yang tadi. Iya. Karena berbeda nih dengan konsepnya resize yang ada di level OpenCV. Kalau misalkan kita berbicara resize di level OpenCV, Mas, awalnya kan misalkan katakanlah 8 MP, kita resize jadi 5 MP gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai NVGST source ini ya, kita pakai GStreamer yang intinya dia ngobrolnya pakai Argus. Ketika nampilin yang dengan size 1280 kali 720 ini, bukan di resize gambarnya dapat nih yang 8 MP terus dia resize dulu jadi ukurannya segini. Tapi memang output dari kamera sensornya ukurannya 1280 kali 720. Artinya, kalau misalkan original sensornya di kamera itu ada 3000 berapa kali 3000 berapa, gitu ya. Di sini kan original, ya kita tahu jumlah sensor kameranya gitu ya. Di jumlah piksel di kameranya itu ada 3264 kali 2464. Ini artinya kamera piksel apa tiap pikselnya itu beroperasi semua nih di sensor kameranya. Tapi ketika ukurannya 1280 kali 720, sebagian dimatiin. Nah, yang nyala cuma 1280 kali 220 pixel. Iya, Nangkep nggak, iya, Mas? Mas. Makanya Iya, Mas, FPS-nya bisa paham. naik gitu. Gara-gara ya istilahnya boleh dibilang kayak gini lah. Kayak di jalan tol gitu ya. Ada 10, ada 20 misalkan mobil barengan gitu ya, paralel dengan 10 mobil barengan. Bisa lebih cepat mana gitu. Nah, kurang Iya, lebih Mas, kayak begitu. paham. Nah, itu bedanya. Jadi mungkin awal-awal maksudnya kenapa harus ada resize di level GStreamer? Kenapa nggak di OpenCV saja gitu nge-resize-nya gitu ya? Benefitnya ini karena dengan nge-resize di level GStreamer kita bisa mendapatkan benefit yaitu frame rate-nya menjadi lebih tinggi kalau kita pengen ngejarnya frame rate ya. Tapi kalau kita pengen ngejarnya quality image, pengen gede size-nya, nggak apa-apa lah FPS-nya itu rendah cuma 20 FPS. Tapi saya pengen apa namanya quality dari image-nya itu gede gitu ya. Pixelnya tinggi gitu. Semua pixel di kameranya digunain. Apalagi kalau kita pakai yang kamera haki gitu ya, yang sampai 12 MP. Gitu. Perbedaannya itu. Nah, itu seputar GStreamer, Mas. Penggunaannya ya. Nah, kalau misalkan nanti ada error nih pas kita jalanin dia nggak mau muncul ya, ini tinggal di restart aja. Kemungkinan dia suka bermasalah atau nyangkut di Argus API-nya. Ini tinggal running aja. Kalau untuk nge-restart ini nggak perlu langsung dari VNC atau di desktop, ini via remote SSH kayak gini juga bisa gitu. Ini untuk nge-restart si Argus API. Mas, berarti kalau IP kamera dia nggak pakai Argus ini ya, Mas ya? Kalau IP kamera, misalkan outputnya tuh RTSP gitu ya. Nah dia kita Iya. nggak bisa kontrol tuh apa bagaimana behavior si kamera tersebut yang ada di RTSP, ya pokoknya yang ada di sana gitu ya. Kan RTSP Iya. itu intinya ada kamera, ada RTSP server, dia nge-publish gitu source dari kameranya. Nah, tapi saya kurang tahu tuh, apakah mungkin kita bisa kayak ngontrol white balance atau properti frame rate apa segala macam via RTSP. Mungkin aja bisa ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara kamera udah jadi, yang udah ada built-in RTSP-nya, bisa ada, bisa ada enggak gitu. Tapi kalau kita bikin sendiri nih, misalkan nih yang nge-publish RTSP-nya itu kita build dari Raspberry gitu ya, plus kita tempelin kamera Raspberry di Raspberry-nya, kita publish sebagai RTSP, nah mungkin itu bisa kita custom tuh, biar bisa di apa ada capability untuk kita kontrol lah kamera device di RTSP device di sana gitu. Bedanya kayak begitu. Tapi kalau misalkan kita langsung nih apa GStreamer-nya langsung ke hardware kameranya yang ada di level Jetson Nano-nya, tentu saja kita bisa akses low levelnya, termasuk kita manipulate apa
berapa jumlah pixel yang dimatiin di level kamera, frame rate-nya dan lain sebagainya gitu, Mas. Iya, Mas. Oke, nah sekarang kita lihat barusan kan penggunaannya di apa namanya di terminal ya, kita ngejalanin pipeline-nya si GStreamer tuh kayak begitu, menggunakan command JST launch, terus kita jalanin pipeline-nya ini. Nah terus kalau misalkan kita pengen kan ujung-ujungnya kita pengen pakai di OpenCV nih, gitu kan untuk inferencing dengan deep learning. Nah ini ngegunainnya gimana nih si pipeline ini? Apakah ada caranya gitu ya? Nah ternyata Mas, kalau misalkan kita ingat, kita kan nge-compile lagi OpenCV yang GPU supported ya. Kalau kita cek di apa namanya tuh build infonya si OpenCV, ya mungkin Masnya waktu itu pernah ngejalanin juga ya pas ngikutin tutorial nge-build OpenCV from source gitu ya. Nah ini kalau kita lihat secara sesama dia itu sudah sekaligus juga sama GStreamer enable. Nah di sini ada GStreamer. Nah, kalau misalkan di sini GStreamer-nya enable, kita punya capability untuk mengakses pipeline atau menjalankan pipeline GStreamer di level OpenCV. Gitu. Nanti coba aja jalankan nih yang apa namanya build infonya si si OpenCV ya. Harusnya sih udah yes lah di sini. Ini versi 1.14 nih yang waktu itu kita pakai ya. Nah, kalau kita udah ensure di build infonya OpenCV itu udah sekaligus sama apa namanya GStreamer-nya udah di enable, kita bisa mainkan si GStreamer atau mengexecute GStreamer pipeline di level OpenCV. Nah, magicnya istilahnya kita nggak perlu repot-repot pakai GST launch yang tadi lah gitu ya, command toolnya si GStreamer ya untuk ngerunning si pipeline-nya punya GStreamer. Di OpenCV, si function CV2 video capture ini dia udah otomatis bisa nge-recognize pipeline dari GStreamer. Jadi yang tadi kita lihat di atas ini nih Mas nih, NV Argus camera source sampai seblok ini, kita put di dalam video capture ini dia langsung bisa recognize oh ini dia nge-capture-nya sumbernya dari video dari GStreamer gitu. Nah, dengan seperti ini kan jadi lebih enak lah. Intinya kita tinggal define si pipeline-nya aja nih mau kayak gimana nih sumber data atau sumber kameranya. Nah untuk simplifikasi ini saya bikinin wrapper function-nya. Namanya itu kamera function ya. Ini ada di file gstcam.py. Ini kalau kita buka bentuknya seperti ini. Dia bentuknya itu sebenarnya sama seperti yang kita execute tadi di di VNC ya. Ada NV Argus kamera source-nya di sini ya. Kita bisa define dan juga saya bikin variabel nih. Jadi kalau misalkan kita punya multiple kamera, ini tinggal kita define aja nih indeks kameranya di function-nya mau berapa nih yang mau dibaca gitu ya. Dia langsung bakal nge-return string dari pipeline-nya itu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nulisin di dalam codingannya itu CV2 video capture, petik, NV, GST, camera source, dan lain sebagainya gitu kan bakal panjang banget ya. Tapi kalau kita wrap di function seperti ini kan jadi tinggal panggil aja nih functionnya kamera 0 misalkan lebar sama tingginya berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini tinggal kita bisa pakai nanti cara penggunaannya ada di contoh basicnya itu ada di file yang OpenCV GST Flash nih. Jadi kita akan coba stream langsung ke Flash. Nah tentu saja ini kita perlu import dulu si GST Cam ini. Ini saya from GSTcam import kamera ya. Saya import function si kamera ini. Nah, terus aja langsung kita tinggal feeding aja ke dalam video capture-nya yang biasa kita isi dengan 0 atau 1. Ini kita isi dengan function kamera 0, width dan height-nya kita bisa define. Ini contohnya saya gunakan width dan height paling rendah ya, kecil banget. 480 kali 360 ya. Di kamera 0. Tentu saja ini ukurannya akan kecil tapi secara speed akan cepat gitu ya. Selanjutnya selebihnya sama seperti kita ngeplay yang basic flash MJPEG stream lah. Kurang lebih kayak begitu. Ini kita coba lihat ya. Python 3 OpenCV GST flash.py. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Karena kita sumbernya dari GStreamer,
pakai Argus. Di sini log Argus yang tadinya kita lihat di Kita lihat di VNC juga muncul juga pas kita running si OpenCV GST Flash. Karena tadi sumber video capture-nya itu dari pipeline GStreamer. Nah, setelah ini kita coba lihat juga di browser. Akan seperti apa bentuknya? Browser. Oke. Kita buka localhost 5000. Nah, ini sumber dari NV GST Capture Sensor ID 0. Ini cukup mulus banget ya. Karena karena tadi ukurannya kecil banget gitu ya. Coba kita naikin ya. Pasti ada impact-nya nanti ke speed gitu. Contohnya kita akan naikin ke tadi itu yang 12 berapa ya? 80 ya? 280, 720 ya. 720 ya. 720 gitu ya. Terus kita running lagi. Oke, ini udah running lagi. Kita buka browser lagi. Kita F5. Nah, size-nya lebih gede. Ini secara size saya nggak kontrol, tapi bisa dilihat dia sedikit lebih slow ya. Iya. Nah, tapi secara size emang lebih gede. Ini secara size ininya saya nggak lock nih, makanya dia bakal ngikutin. Apalagi kalau kita gedein lagi ya, yang tadi size-nya sampai tinggi. 3000 ya. Iya, gitu. Itu nanti benefitnya kalau objeknya kecil bisa kedetek tuh kalau sama si yang 3 sampai 3000 pixel. Tapi pas deteksi tentu saja pasti bakal lebih lambat gitu ya. Iya. Ya. Gimana Sebenarnya Mas? tadi yang ukuran pertama cukup lah ya Mas kalau untuk tampilan di web aplikasi. Kalau untuk ukuran sebenarnya kalau untuk nampilin di web aplikasi sebenarnya bisa kita resize di template di sini ya. Di HTML-nya kan kita bisa define tuh. Nah, terlepas dari original size-nya berapa ya. Nah, itu sebenarnya bisa di sana. Tapi ini saya lepas biar biar kelihatan kalau di resize ternyata dari image original size-nya berubah gitu. Gitu. Nah, di sini ngikutin original size-nya di sini. Tapi kalau misalkan di sini saya lock nih width di index HTML-nya kan saya pakai Jinja template nih. Nah, width-nya ini saya ngikutin yang saya provide dari sini. Nah, W ini kan 1280, tapi kalau di sini W-nya saya define sebagai 480 gitu ya. Nah, walaupun original size-nya benar-benar 1280 kali 720, tapi di HTML dia ditampilin 480 dikali 320 gitu, Mas. Iya, Mas. Ini kita coba ya. Kameranya maksimal berapa Mas? 8 megapiksel ya? Kalau yang IMX 219 8 megapiksel. Kalau yang IMX 477 haki kamera dia 12 MP ya. Berapa tuh? 12 MP itu berapa kali berapa tuh? Ada standar size-nya kalau nggak salah ya. Nah, dia ini size-nya ukuran yang tadi 1280 kali 720, tapi di HTML itu dikecilin gitu ya. Ini kalau kita inspect elemen. Nah, ini kan kelihatan tuh original size-nya ya. Mana tadi? Display 1350 kali 3110. Ini malah yang div nih. Inspect. Oh, ini nih. Nah, originalnya kelihatan ya, 1280 kali 720, tapi ditampilin di HTML size-nya 480 kali 270 ya. Oke. Nah, itu kamera no nih. Kalau misalkan saya kan ada 2 kamera. Kalau mau 2 kamera gimana? Ini saya balikin lagi ke W 480 320. Nah, ini saya tinggal ganti aja nih kamera source-nya jadi 1 misalkan ya. Kayak gini. Kita Ctrl S. Dan kita running lagi. Oke, terus kita refresh lagi di browser untuk lihat resultnya.
Nah, ini kamera yang sisi satunya lagi nih. Nah, kurang lebih kayak begitu. Nanti kita akan coba Iya, apa Mas. namanya barengin tuh. Kita akan coba satuin, Mas. Oke, kita kembali lagi. Nah, ternyata kan di sini bisa kita lihat CSI kamera ketika diakses oleh si OpenCV ya nggak jauh berbeda dengan yang sumbernya dari USB webcam. Bedanya ini kita bisa lebih advance, bisa kita akses menggunakan pipeline GStreamer. Yang kelebihannya tentu saja seperti tadi yang saya bilang, bisa kita manipulate low level capability dari device kameranya. Nah, selanjutnya setelah kita barusan tahu cara mengakses kamera CSI menggunakan OpenCV, kita juga bisa nih gabungin nih, kan ini ada dua kamera source ya. Ini saya punya codingan yang OpenCV GST Flash 2Cam ya. Nah, ini kita bisa langsung kalau multiple kamera kayak begini saya bisa tampilin ya multiple juga kayak gini ya. Ditampilin semua seperti ini. Ada kamera source pertama, kamera source kedua gitu ya. Size dua-duanya sama. Ini cuma source-nya doang saya bedain. Nah, di bagian sini ini saya merge nih jadi satu nih dengan menggunakan NP hashtag. NP Oh hashtag iya, ini masih ingat mungkin ya bisa nge-merge dua gambar jadi side by side gitu ya. Jadi iya satu saya paham. frame. Nanti Hmm. kurang lebih outputnya itu akan seperti di sini lah, jadi kanan kiri gini Mas, gitu. Iya, Mas. Nah, ini kita coba bisa running ya. Python 3 OpenGV GST Flash 2Cam. Oke, udah running, terus kita play, pencet F5. Nah, ini bisa lebih lebar ya. Iya, Mas. Nah, ini nanti kita stitching nih, kita gabungin Mas. Hasil stitchingnya kira-kira akan seperti apa gitu ya. Ini kan pakai fungsi, tadi Pak saya lihat pakai fungsi nampai, Masnya ya. Iya, betul. Kalau nggak salah kan ada fungsi dari OpenCV juga yang stitched itu ya, stitch. Apa? Apa gitu. Saya pernah Iya. ngeliat juga Oh, fungsi dari, iya sebenarnya untuk sama nge-merge. ngegabungin. Iya, Betul, betul. Sama juga, ada juga yang dari OpenCV. Nanti kita lihat juga tuh apa istilahnya untuk ngegabunginnya si kamera dua gambarnya gitu ya. Tapi untuk stitching nih, kalau stitching itu dia ada key point yang sama, dia bakal overlap di area tersebut. Kalau misalkan di sini kan kita nggak overlap kan, istilahnya kita cuma merge kanan kiri aja gitu ya. Di sini kan ada area yang iya, Mas. similar tapi dia nggak overlapin gitu, nggak di stitching lah istilahnya kayak begitu ya. Nah, Iya, ini cuma basic nampilin dua sumber kamera di satu frame gambar gitu. Ini bisa dilihat dua-duanya juga nge-capture barengan gitu ya walaupun dari dua kamera. Kalau 4 kamera juga bisa dijajarin ke bawah tuh kalau mau pakai hashtag dan fastag gitu ya. Kalau ada iya. 4. Nah, itu basic implementation-nya lah ya. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan kita pengen implementasiin di teknik yang namanya image stitching, Mas. Nah, image stitching ini seperti tadi saya bilang, dia akan coba menggabungkan key point yang similar gitu ya. Menggabungkan key point yang similar sehingga dua gambar itu menjadi satu gambar yang utuh, menjadi panoramik lah gitu ya. Menjadi panoramic image. Jadi sebenarnya walau kita nggak harus sumbernya dari kamera ya. Kalau kita capture pakai satu kamera gitu ya, capture terus kita rotate gitu kameranya gitu ya. Itu kan juga kamera hasilnya bisa kita stitching gitu jadi satu. Jadi kamera panoramik gambar panoramik yang lebih wide gitu. Nah, cuman kan kalau kayak begitu berarti kameranya harus punya mekanisme untuk moving gitu ya. Iya, Nah, itu jadi repot lagi tuh. Pakai apa gitu untuk nge-moving kayak begitunya. Nah, tapi kalau pakai dua kamera itu bisa lebih enak. Capture di kamera satu, capture di kamera dua, dapat dua kamera, kita stitching kan gitu hasilnya. Nah, di OpenCV sudah ada modul untuk melakukan proses stitching tersebut nih beruntungnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara teknisnya, teknik melakukan stitching ini dia panjang banget. Ada mulai dari gambar original yang kita punya gitu ya, gambar-gambar yang kita pengen stitching kan. Ada proses registration sama composition gitu ya.
Nah, registration-nya itu melakukan tahap-tahap yang memang ya mulai dari resizing, find feature, make features, dia akan mencari similar key point, udah dapat nanti dia coba blending, udah di blending, deliver tampilin hasilnya. Nah, proses panjang ini itu udah ada di dalam modus stitching OpenCV gitu ya. Nah, sebenarnya si algoritma ini tuh dia mengadaptasi dari metode yang dipropos oleh Brown and Lowe di tahun 2007 ya. Mereka bikin paper yang namanya tuh Automatic Panoramic Image Stitching with Invariant Features. Nah, canggihnya algoritma ini dia itu misalkan kita punya kamera output kamera satu itu lebih redup, kamera dua lebih terang gitu ya. Dan ini tuh dua kamera yang saling samping-sampingan gitu ya. Menggunakan algoritma ini hasil stitchingnya itu bisa di satu color space yang sama, artinya nggak satu redup satu terang gitu ya. Jadi seolah-olah lembut gitu sambungannya itu, nggak ada kayak ini hasil boleh dibilang overlappingnya tuh kagak kelihatan gitu mas, walaupun iluminasinya berbeda gitu. Nah si algoritma ini tuh udah benar-benar bisa menghandle itu semua. Dan dia itu nggak peduli ordering image-nya, jadi dia nggak perlu misalkan yang paling kanan gambar yang paling pertama diproses gitu, nggak perlu kayak begitu. Dia bisa searching sendiri mana yang urutannya di sebelah kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Dan tentu saja seperti yang saya bilang, dia kebal terhadap illumination, orientation juga dia nggak permasalahkan gitu ya. Mau yang gambarnya ukurannya berapapun dengan ukurannya berbeda gitu ya mas, itu dia bisa blending kan, dia nggak harus ukuran image-nya sama. Canggihnya kayak begitu. Dan dia juga bisa di-apply untuk noisy image gitu ya. Kalau gambarnya ada noise-nya, dia langsung bisa melakukan proses reduksi noise dan dilakukan merging gitu. Stitching gitu. Original publication dari jurnalnya bisa di-define di sini. Memang kalau lihat dari speknya ini kan dia canggih banget gitu kan. Kita udah nggak harus mikirin gambar kedua gambarnya harus sama-sama terang dan lain sebagainya. Itu udah di handle oleh si modul stitching di OpenCV gitu. Nah, seperti apa modul stitching di OpenCV? Nah, ini ada di function CV2 stitcher gitu ya. Nah, CV2 stitcher dia ada property default di tengahnya ya. Dia ada parameter try use GPU ya, defaultnya false. Kalau kita pengen accelerate menggunakan GPU, kita bisa set menjadi true. Nah, di Jetson Nano tentu saja kita bisa set aja sebagai true karena ada GPU-nya ya. Benefitnya tentu saja kita bisa mengakselerate proses stitching-nya menjadi lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika stitchernya dibuat, kita untuk nge-create objek stitchingnya pakai apa nih? Ini ada dot create gitu ya. Nah, di dot create ini kita bisa define modenya nih. Nge-stitchingnya mau mode apa nih? Ada dua, mode panorama dan mode scan. Kalau mode panorama ini sebenarnya kalau dilihat hasilnya sama-sama aja, tapi kalau secara speed secara quality bagusan yang stitcher panorama, tapi kalau secara speed lebih cepat yang stitcher scan gitu ya. Nah, output yang dihasilkan oleh si function stitcher create ini, nanti kan ada function stitch gitu ya. Nah, dia akan ada ngehasilin dua hal nih, sama seperti chap.read gitu ya, kalau di ngeplay video gitu ya. Ada read file value-nya. Dia itu outputnya bisa 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau 0 berarti oke, hasil stitchingnya bagus. Kalau 1 berarti ada error di hasil stitchingnya, ini karena katanya kurang gambar atau apa gitu ya. Kalau errornya 2, ada error terkait homography estimation, ya mungkin dia nggak cukup untuk mengkalkulate hasil stitchingnya yang relate ke homography image. Kalau 3 ini error karena kamera parameternya, dia nggak bisa build kamera nggak bisa build image hasil stitchingnya juga gitu. Intinya kalau misalkan outputnya 0, ya dia bisa tampilin kamera stitchingnya dengan baik. Nah ini contoh result hasilnya mas, output kamera hasil stitchingnya. Ini kan kalau misalkan orientasi kameranya arahnya kemana-mana, dia bisa sambungin. Dan bisa dilihat kan titik persambungannya kan benar-benar nggak kelihatan kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini implementasinya ada di program yang OpenCV Stitching Flash gitu ya. Ini kita bisa lihat sedikit gitu ya. Seperti apa implementasi di dalamnya. Nah, untuk sisanya seperti tadi yang OpenCV GST Flash to Cam gitu ya.
Cuma di sini kita akan define stitcher object dan ya stitcher objectnya di sini gitu ya. Ini kita coba try use GPU-nya kita set ke false gitu ya. Untuk awal modenya saya pilih panorama ya. Ini ada scan juga kalau mau. Kita pilih stitcher. Nah, pas gen frame di bagian function gen frame yang biasanya cuma langsung ngirimin dalam bentuk frame gitu ya. Ini kita stitching dulu nih hasil dari frame 0 dan frame 1. Kalau tadi kan pakai hashtag doang ya. Nah, ini di stitching. Kalau statusnya misalkan nggak oke, ya berarti nggak 0 outputnya gitu ya, status outputnya. Ini dia bakal nge-stitching pakai hashtag biasa gitu ya. Menampilin kanan kiri. Ya, biar paling nggak ada muncul gitu. Tapi kalau misalkan stitching yang mulus, oke, dia bakal nampilin hasil stitching. Nah, habis itu ya udah dikirimin ke MJPEG. Kurang lebih codingannya cuma kayak begitu doang tuh. Kita tinggal play Python 3 OpenCV stitching flash.py. Oke, dia ngerunning. Dan sekarang kita bisa buka. Ini untuk awal-awal pasti masih nampilin kanan kiri. Coba kita lihat. Masih belum running. Tapi kameranya harusnya jalan. Nggak ada error Argus. Coba restart ya. Kita running lagi. Oh, ini error ternyata. Ini kalau misalkan ada log critical, GStreamer critical, bla 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 kayak gini, Mas. Nah, ini kita perlu restart si Argus API-nya nih. Kemungkinan nge-lock nih. Nah, untuk restartnya tadi pakai command yang di atas sudo service nv argus daemon restart. Pakai command ini. Baru kita jalanin lagi codingan yang stitching flash-nya. Oke, di sini udah running. Kita refresh. Nah, ini awal-awal kan masih belum ngegabung gitu ya. Kalau dilihat di sini juga ada output log cannot stitch image error code 1 gitu ya. Nah, ini error code 1 itu tadi kan nggak cukup gambar gitu ya. Iya. Nah, mana tadi ya? Nah, error need more image. Kalau udah 0, ini log cannot stitch image-nya udah nggak ada nih di sini, berarti harusnya udah nampil hasil stitching-nya ya. Nah, cuma agak penyok. Ini kita refresh aja. Kalau dilihat, nanti kok ada ini ya, agak wide kayak gini. Size-nya mungkin perlu di define. Di sini size-nya udah di define 2 kali W, betul. Oh, karena keikut ini kalau misalkan saya saya kosongin W-nya. Nah, ngikutin size original si stitching ya. Karena bisa jadi kalau hasil stitching itu kan nggak benar-benar jadi 2 kali lebarnya gambar original kan. Nah, dia bisa jadi lebih pendek. Nah, makanya tadi ke stretch tuh. Yes. Ini harus reset lagi nih. Oke. Nah, ini awalnya. Oke, sekarang harusnya udah mode stitching. Wis, malah lebih lebar ya. Ini Mas, jarak antar kameranya berapa? Oh, iya mungkin terlalu lebar ya.
Bisa jadi. Iya. Ini coba saya deketin ya. Oke. Nah, ini kalau udah dideketin, mungkin tadi karena terlalu lebar ya. Jadi panjang banget hasilnya. Iya, Mas. Nah, tapi kurang lebih hasil stitchingnya kayak gini. Nah, ini kenapa jadi Ini kayak seperti melengkung kayak begini? Ini akibat kamera outputnya itu cembung ya, karena belum dikalibrasi. ini jarak antar kameranya berapa nih, Mas? Kalau space antar Tahu. kameranya ini saya deketin tadi cuma berapa itu ya? Kira-kira. Kayaknya 10 di bawah 10 cm lah. Oh, gitu ya. Di bawah 10 cm. Kalau dilebarin mungkin bakal lebih lebar lagi ya. Iya. Gitu. Cuma kalau dilihat ini jadi FPS-nya tuh turun. Jadi boleh dibilang ini lambat banget. FPS-nya berapa? Ini perlu di capture nih. Ini kita coba bisa capture aja sih kalau pengen lihat ya. Nah, ini gara-gara si apa namanya? Si program atau si algoritma untuk nge-stitchingnya itu dia tuh kompleks seperti tadi yang kita lihat ya. Makanya dia untuk ngeproses frame by frame-nya itu lama. Nah, ini kan juga use GPU-nya masih kita set file. Nanti kita coba cek ketika kita set through ya. Ini kita coba capture juga FPS-nya. Import datetime kalau penasaran ya. Ini misalkan A sama dengan datetime.now. Di bawah juga kita capture nih. Atau nge-capture-nya pas di proses ini aja lah. Pas di proses nge-stitching aja. Nah, B. Terus di sini kita print. Stitching time. Itu adalah B min A gitu ya. Berapa second ya. Tuh pakai formatting aja biar bagus. %.2F second. Nah, ini kita print time-nya di sini. Oke, terus kita running lagi. Wis, Argusnya perlu di restart mulu. Oke. Tunggu sampai load. Material number not delta time delta. B min A harusnya bisa sih. Time no. Error ya. Coba nyontek ke yang dulu di pertemuan Faster RCNE. Pertemuan 4. A, B min A. Sama. Datetime no. Oh, harus pakai function ini nih. C microsecond. Jadi kita hitung dulu. Kita sebut aja C sama dengan B min A. Nah, di sini baru C microsecond.
Nah, kita jalani lagi. Yes. Oh, sorry. Ternyata belum di-save. Oke, ini harusnya udah oke. Oke, tunggu sampai dia ngerasa cukup. Nah, ini outputnya masih kayak tadi. Cuma kita bisa lihat dia untuk ngeproses satu stitching image, dia butuh waktu kisaran 0,7 sampai 0,8 second. Nah, ini jauh lebih lama dibandingin untuk inference deep learning ya. Kita sekarang bandingin Mas ketika try GPU-nya kita truein ya. Iya, Mas. Mungkin kita sambil lihat juga ininya nih. Nah, ini saya punya GTOP. GTOP itu terus ya kalau Masnya penasaran juga bisa install. Bisa kita lihat profile CPU usage ataupun GPU usage. Nah, bisa dilihat ini si stitching ini dia bound di CPU ya, defaultnya sampai 100% nih walaupun cuma single core. Ini kalau try use GPU-nya kita bikin true, apakah bisa dia utilize apa dari GPU atau enggak gitu ya. Nah, kita Ctrl C. Kita running lagi. F5. Oke. Kita lihat inference speed-nya apakah berubah. Kayaknya masih sama aja ya. 0,7 ya ini nyampe 0,6 lah. Cuma shifting 0,5 sampai 1 detikan doang. Nggak terlalu berpengaruh. Tapi di sini juga GPU-nya nggak bermain nih. Oh ada nih. Cuma di pas nge-stitching doang. Cuma istilahnya nggak optimal benar-benar di GPU ya, walaupun dia ada parameter try use GPU. Nah, kurang lebih kayak begitulah kelemahannya image stitching menggunakan OpenCV. Nah, kalau kita seksama lihat, Mas, outputnya ini kan dia ada border surrounding ya gelapnya gini ya, ada blank spotnya kayak gini. Ini akibat dari kameranya memang tidak align dan ditambah apa namanya posisi output dari kameranya itu cembung gitu ya, karena belum dikalibrasi. Gimana nih kalau misalkan kita pengen paling nggak crop di area yang benar-benar mulusnya aja gitu ya. Ini kita crop area yang untuk ngilangin bagian yang warna hitam-hitamnya gitu ya. Nah ini kita juga bisa lakukan nih. Ini kita bisa lakukan sedikit ya manipulasi gitu ya. Sehingga intinya kan ini output kamera yang kita punya nih. Nah kita bisa cropping di area yang warna kita garisin warna merah ini nih. Jadi nanti outputnya kurang lebih bisa ngepas dan ngilangin yang blank spot yang area yang akibat persambungan stitchingnya inilah gitu ya. Nah ini gimana caranya kita pengen nge-modifying hasil stitching yang kita dapatkan barusan gitu. Nah ini bisa dengan mudah sebenarnya pertama langkahnya kita perlu bikin mask image dulu. Yang isinya itu adalah area hasil stitching ini kita jadiin warna putih ya. Disebutnya itu masking image. Setelah di masking image, kita tuh cari area kotak yang paling minimal yang ada di warna putih ini nih. Nah, kita cari nih area kotaknya di mana di dalam yang blok warna putih di dalam sini. Tapi yang paling minimum gitu ya. Setelah itu kita crop nih berdasarkan area minimum tadi. Udah di crop ya udah kita tinggal tampilin. Nah, implementasinya ini ada di OpenCV Stitching Flash V2. Di sini kita panggil sebuah function namanya itu crop border ya di OpenCV library Stitching Utils. Nah, si Stitching Utils ini intinya akan melakukan task yang tadi kita define tuh. Dia akan create mask image,
mencari kotak minimum area di hasil stitching, terus dia crop kotak minimum tersebut dan tampilin deh hasil stitchingnya. Outputnya nanti kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi border area yang blank spotnya ini dia hilangkan. Nah, di function untuk melakukan proses cropping ini ada apa? Ini sebenarnya seperti tadi yang dideskripsikan, dia akan ada proses nge-create mask image. Prosesnya lumayan panjang, mulai dari nge-create stitched image, kita tambahin border gitu ya. Terus kita convert ke gray, pakai function cvt color, color ke gray. Terus ini kita convert ke binary image pakai cv2 threshold. Mungkin sempat dulu pas basic OpenCV di image processing, nggak tahu sempat kebahas atau enggak gitu ya. Nah, dan juga ini pada intinya kenapa harus di grayscale terus di threshold? Di sini kita pengen ngecari kontur atau garis tepi batas luar si gambar panoramik yang kita dapatkan. Jadi kita pengen dapetin kontur batas-batas ini nih. Nah, makanya di sini ada CV2 Fine Contour. CV2 Fine Contour ini salah satu persyaratannya itu sumbernya dari binary image. Binary image bisa didapatkan dari grayscale image. Makanya di sini ngurutnya kayak gitu. Konturnya udah dapat, ya udah dicari areanya, ya area si kontur yang warna putih tadi gitu ya. Cari lokasi XYWH-nya dari kotak yang didapat, terus udah di masking, diwarnain warna putih nih. Makanya di sini warna 255-1. Makanya di sini kita bisa dapetin masking image yang bentuknya kayak tadi. Nah, udah dapet masking image-nya, ini kita cari kotak minimal di masking image yang kita dapatkan ini gitu. Dengan cara ya kita looping menggunakan function count non-zero ya di hasil masking di atas gitu ya. Kita eroding, kita kikis sampai kita dapetin area kotak yang benar-benar nggak ada area itemnya atau nggak ada blank itemnya. Nah itu istilahnya kita udah dapetin kotak paling minimal gitu. Udah gitu si kotak tersebut kita cari lagi konturnya, udah dapet konturnya ya udah box kontur si kotak yang udah minimal tersebut kita jadiin referensi untuk nge-crop si stitching image yang kita masukin ke sini. Nah, habis itu ya makanya kita bisa dapetin hasil gambar yang udah ke crop seperti ini. Nah, ini ada di OpenCV Stitching Flash V2. Nah, ini kita tinggal import aja si function crop bordernya. Ini digunainnya pas kapan? Nah, digunainnya pas di function habis stitching gitu ya. Kalau statusnya nggak oke kan dia bakal default hashtag nih. Tapi kalau oke, ya else-nya kita bisa lakukan crop border gitu ya. Gitu. Ini coba kita running. Python 3 stitching flash V2. Guys, argusnya di restart dulu. Oke. Klik F5. Nah, ini hasil stitchingnya udah rapi. Jadi nge-crop area yang blank itemnya seperti yang tadi kita lihat di sini, Mas. Sehingga outputnya bisa lebih enak lah dilihat. Walaupun memang secara speed itu lambat benar, itu memang karena kelemahan si algoritma stitching yang ada di OpenCV. Benefitnya ya bisa dilihat join dari gambar stitchingnya itu mulus banget, bahkan nggak kelihatan ada persambungan gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya kan? Ya. Frame-nya bergerak gitu ya. Oh, bergerak-gerak. Besar kecil gitu. Iya, karena memang dia hasil stitchingnya itu kayak apa istilahnya bervarian lah. Ada varian, gak selalu konsisten. Udah dapat stitching kayak begini, selanjutnya dia di ukuran kayak begitu gitu ya. Nah itu juga belum dapat tuh kalau pakai algoritma yang existing, dia tuh outputnya tuh selalu nggak konsisten kayak begini lah. Dia mungkin hasil perhitungannya ada probability resultnya yang bisa ngasilin
hasil merging stitchingnya itu, hasil stitchingnya itu nggak konsisten. Nah, tapi pernah kayaknya saya cobain juga, tapi dulu nggak berhasil gitu ya. Nge-stitching, kalau udah key point-nya dapat, karena kan kamera positionnya tuh konsisten kan dari awal sampai akhir. Untuk nge-calculate key point-nya nggak usah di-calculate lagi, langsung aja nge-stitching lagi untuk selanjutnya. Cuma kalau kayak begitu, bakal susah nanti di nge-adjust illumination. Kalau misalkan di tengah-tengah tiba-tiba kamera satu lebih redup dari kamera dua gitu ya. Hasil stitchingnya nanti akan jadi belang gitu, kurang lebih kayak begitu. Barusan disconnect ya, Mas? Kurang jelas yang di itu, Mas. Yang di image stitching, kenapa dia bisa bergerak itu? Nah, kenapa dia bisa bergerak ini? Gara-gara ya di algoritmnya ini dia ada kalkulasi yang ngebikin dia nggak bisa terlalu konsisten result dari segi ukuran, size, dan komposisinya. Karena bisa dilihat nih, dia mulai dari resizing dan lain sebagainya ini dipengaruhi oleh illumination color dan lain sebagainya. Yang bisa jadi misalkan pas tengah-tengah warna atau apa namanya lebih redup atau enggaknya gambar itu nanti akan mempengaruhi hasil stitching dan juga area stitchingnya. Nah, ini memang nggak bisa dihindari karena memang kalau misalkan ngebicarain algoritmnya stitchingnya si OpenCV, mengadaptasi dari yang didefine oleh si Brown sama si Lowe. Tapi bisa aja nih Mas, kalau misalkan kita pengen from scratch gitu ya, stitching itu kan sebenarnya dia ada tahapannya. Ngecari key point-nya dapet, udah dilakukan blending. Nah, cuman yang bakal terjadi adalah susah nih, kita perlu bikin ngehandle sendiri untuk ketika orientasi dari gambarnya berbeda, urutan gambarnya berbeda, ataupun warna atau iluminasi di gambarnya itu berubah gitu ya. Satu lebih terang, satu lebih redup, itu kita perlu custom sendiri. Kalau misalkan kita nggak pakai yang si CV2 Stitcher ini. Nah, tapi benefitnya mungkin secara speed bisa lebih cepat, ataupun secara hasil stitching bisa kita udah nggak calculate key point pertama aja. Selanjutnya hasil stitchingnya kita gunain hasil key point yang pertama kali di create gitu ya. Nah, cuma memang nanti jeleknya adalah ketika illumination berubah, karena misalkan kamera satu lebih redup dari kamera kedua, hasil stitchingnya bisa jadi lebih belang gitu. Bedanya kayak begitu. Tapi kalau misalkan kita pakai CV2 Stitcher yang ada di OpenCV, hasil stitchingnya bisa jadi mulus kayak begini. Bedanya seperti itu. Iya, Mas. Nah, kita akan cobain nih kalau misalkan kita pakai buat inferencing bisa nggak? Ya pasti bisa ya, cuma pasti bakal makin lambat gitu ya. Kita akan coba tes. Nah, ini saya udah siapin OpenCV DNN stitching plus OpenCV DNN stitching plus asing ya. Nah, ini saya gunain yang SSD aja, yang FPS-nya tinggi ya, walaupun akurasinya nggak akurat banget. Resource kayak Frozen Graph, PBTXT, dan Coco JSON-nya saya udah taruhin semuanya di folder model ya. Nanti kalau masnya pengen nyoba juga, tinggal copyin Frozen Graph, SSD, PBTXT ke dalam folder modelnya ini ya. Yang Iya, di Mas. pertemuan kelima ataupun ketiga udah di-create gitu ya. Nah, ini kita tinggal coba running aja. Python 3 OpenCV DNN stitching plus async. Kita restart dulu nih si Argusnya. Oke, kita buka. Detektornya kayaknya belum jalan. Oh, udah. SSD-nya 0,1, inference-nya lumayan cepat. Stitching-nya doang yang bikin lama. Iya. Coba kita turunin kamera dikit ya.
Saya udah gerak kemana tapi di sini masih di sini. Ini coba kita Ctrl C. Kita running lagi. Oke, kita refresh. Nah, bisa ngedetek ya walaupun lambat parah. Ini mungkin sekitar berapa FPS gitu ya. Maka mungkin bukan bukan FPS-nya ini lagi gitu ya, bukan 1 FPS lagi gitu. Iya, Mas. 0,5 FPS mungkin atau 0,4 FPS berapa. Nah, kurang lebih kayak begitu. Image stitching di OpenCV. Kelemahannya memang dia canggih, bisa nge-stitching dengan iluminasi dan lain sebagainya, tapi memang speednya itu nggak cepat. Kalau klaimnya dari forum bilang, ada yang nanya juga kenapa stitching ini bisa lambat, walaupun di sini udah pakai yang use GPU-nya di true gitu ya, try use GPU-nya di true. Nah ini gara-gara memang tujuan utama untuk si image stitching ini bukan di real time real time kamera, tapi dia tujuannya tuh kayak seperti misalkan drone survei nih mas, nge-capture Iya. kamera gitu ya, terus kamera yang didapetin di stitching, digabungin. Hmm. Nah dia aplikasinya buat seperti itu, gitu. Nah ini salah satu stitching image ini salah satu implementasi dari eh, stereo kamera lah ya. Selain itu juga stereo kamera sebenarnya selain untuk image stitching juga ada macam-macam nih. Ada yang nantinya misalkan arahnya untuk depth map gitu ya, mencari kedalaman. Jadi kita bisa tahu nih objeknya itu dekat atau jauh, bisa merekonstruksi 3 dimensi dari objek atau ngedetek liveness gitu ya. Ini objeknya 3D atau enggak gitu ya. Ini kita bisa juga gunain si stereo kamera atau 2 kamera gitu. Cuma memang malam hari ini kita nggak bahas. Dari sini kita bisa tunjukkan ketika ada 2 interface kamera di Jetson Nano akan banyak sekali implementasi kedepannya yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu untuk stereo vision ini gitu ya. Nah, paling untuk malam hari ini materinya cukup sampai sana aja Mas. Kita udah nyampe penghujung. Ini additional terkait instalasi kamera. Pasti udah tahu lah ya. Iya, Mas. Instalasi kamera CSI. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita close? Mas, untuk pertemuan terakhir itu kan nanti kita pakai web app ya. Betul. Itu bisa nggak sih auto run gitu? Nggak kita definisi di terminal dulu run bla 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 gitu. Auto run. Oh, bisa. Itu kalau misalkan di Linux itu kebetulan kan ini kita ngerunning-nya Jetson Nano. Jadi pas Mm-mm. kita restart itu dia langsung bisa ngerunning gitu ya. Nah, itu kita nanti akan coba running menggunakan sistem D. Sistem D ini kayak kalau apa ya? Kayak di Windows tuh kayak Windows Service gitu ya. Jadi pas nanti nyala, dia nyala otomatis tuh. Iya, iya, Sama iya. kan kayak di Linux itu kan banyak seperti software atau service yang running ketika setelah si Linux itu nyala. Nah, itu biasanya tuh di runningnya tuh via sistem D gitu. Oh, walaupun nanti si Jetson Nano mati gitu, Pas itu nanti otomatis. betul, pas nanti dinyalain yang akan yang akan nge-execute si web app-nya itu adalah si sistem D tersebut gitu. Iya, kita misalkan tinggal klik bikinin icon webnya gitu, langsung masuk aja gitu ya. Iya, kalau itu di level desktopnya kita lah ya. Iya. Nah, tapi secara di sisi servernya, di sisi Jetson Nano-nya, server untuk ngerunning web app-nya, si Flash-nya itu udah running otomatis gitu ketika si Jetson Nano-nya dinyalain. Gitu. Oke, Mas. Siap, siap. Itu mudah kok pakai sistem D. Kita tinggal Siap, arahin Mas. file app.py-nya di mana, Python 3 app.py, user mana yang bakal ngejalanin gitu ya. Bahkan kita bisa debug juga kalau ada error, bisa kita restart pakai command itu gitu ya. Siap, Mas. Oke, ada lagi? Cukup, Mas. Ini juga udah jam 9.15 nih. Oke, iya benar. Terima kasih banyak Mas untuk pertemuan malam hari ini. Untuk bahasanya saya cukupkan sekian.